Yang menjadi target utama roh penyesatan itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau Anda lihat yang mau disesatkan itu selalu adalah umat pilihan. Jangan pernah remehkan. Tapi orang itu gak mungkin perang doktrin langsung mempan, paham ya? Segala sesuatu itu dimulai dengan erosi hati. Makanya di kebaktian sebelum tadi saya sampaikan, kebaktian kedua kalau gak salah. Saya sampaikan bahwa sebelum orang itu jatuh ke ajaran sesat, itu biasanya di hati sudah terjadi semacam murtad. Saya cerita juga salah satu insiden tanpa menyebut nama. Waktu saya sekolah teologi ya, udah tahun-tahun ketiga keempat, ada teman saya yang sekolah teologi, hari ini menjadi saksi Yehova. Sekolah teologi. Gak heran kan? Saya tidak baca tanda-tandanya karena Alkitab berkata di roh dengan tegas 1 Timotius, roh dengan tegas memperingatkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang murtad lalu mengikuti roh-roh ajaran sesat. Murtad dulu, teman saya ini kepahitan orangnya. Tahun-tahun ketiga waktu saya bersama dengan dia, itu ngeluh terus. Sekarang kita melihat ayat. Kita akan baca kita akan baca lanjut 1 Yohanes pasal 2 tadi ayat 18-19. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, kata Yesus melalui Rasul Yohanes kepada kita. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, kata Yohanes. Tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Mesias itu artinya the anointed one. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dia itu adalah antikristus? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebelum saya lanjutkan di ayat 23, poin pertama munculkan dulu shofar yang kita baca. Roh antikristus sudah datang, kan sudah diperingatkan di surat Yohanes, dia sudah menyebar kemana-mana rohnya ya. Roh antikristus sudah datang dalam wujud apa? Penyesatan yang makin banyak di dunia, jangan takut gempanya. Ini lebih kekal dampaknya. Doa aja supaya kita diluputkan. Krisis ekonomi salah satu tanda akhir zaman. Secupak gandum sedinar. 1 liter beras, sedinar itu upah sehari. 1 liter beras misalnya taruhlah, sorry ya kalau saya tidak updated dengan harga. 1 liter beras, secupak itu 1 liter, secupak gandum taruhlah beras di Asia. 1 liter beras itu taruhlah 20.000 nomban. Secupak 1 liter beras ketika krisis ekonomi demi ekonomi akan melanda. Tapi saya percaya bahwa umat Tuhan akan diluputkan, katakan amin. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan, katakan amin. Secupak atau seliter beras menjadi 200.000 upah sehari. Mahal gak kira-kira kalau 1 liter beras itu 200.000? Mahal ya? Tapi bukan itu yang Anda takuti. Karena ekonomi paling lapar mati. Salah percaya, lu binasa. Ini gak main-main. Roh antikristus sudah datang. Dalam wujud penyesatan yang makin banyak di dunia. Dan yang paling semarak adalah dari kemah umat pilihan Allah. Itu makin banyak. Karena Alkitab berkata, memang mereka berasal dari antara kita, kata Yohanes, tapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh menyatu. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Kalau kita kira bahwa nanti akhir zaman malaikat baru memisahkan lalang dari gandum, sekarang sudah mulai kelihatan. Yang tidak pernah sungguh-sungguh bersama dengan kita, muncul dari kita dan memecah belah doktrin keselamatan. Anda harus tahu, poin 2 dulu. Munculkan target utama roh penyesatan bukanlah orang-orang dunia. Karena orang-orang dunia sudah hidup di dalam kegelapan dan dosa mereka. Yang menjadi target utama roh penyesatan itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau Anda lihat yang mau disesatkan itu selalu adalah umat pilihan. Jangan pernah remehkan.
Tapi orang itu nggak mungkin perang doktrin langsung mempan, paham ya? Segala sesuatu itu dimulai dengan erosi hati. Makanya di kebaktian sebelum tadi saya sampaikan, kebaktian kedua kalau nggak salah, saya sampaikan bahwa sebelum orang itu jatuh ke ajaran sesat, itu biasanya di hati sudah terjadi semacam murtad. Saya cerita juga salah satu insiden tanpa menyebut nama. Waktu saya sekolah teologi ya, udah tahun-tahun ketiga keempat, ada teman saya yang sekolah teologi, hari ini menjadi saksi Yehova. Sekolah teologi. Gak heran kan? Saya tidak baca tanda-tandanya, karena Alkitab berkata, roh dengan tegas, 1 Timotius, roh dengan tegas memperingatkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh ajaran sesat. Murtad dulu, teman saya ini kepahitan orangnya. Tahun-tahun ketiga waktu saya bersama dengan dia, itu ngeluh terus. Lalu kelihatannya dia bergumul dengan unforgiveness atau gak bisa ngampuni kesalahan orang lain. Kok saya gak baca ya? Orang ini ya jago debat Alkitab. Dulu dia membela. Orang ini tahu, janganlah kau bangga kalau punya pengetahuan dan pengalaman. Masa lalu aku pernah melayani Tuhan lah, aku tahu Alkitab lah. Itu tidak perlu dibanggakan. Karena manusia itu hidup setiap hari sama Tuhan. Sangkal diri. Teman saya itu jago ngutip Alkitab. Saya aja mikir dia sudah dapat. Jadi saksi Yehova. Gak pernah dia tertarik. Di tahun kedua pelajaran di sekolah kami, waktu saya sekolah seminari, kami sudah mempelajari dua hal. Pelajaran satu adalah di tahun yang sama, semester yang sama, di tahun yang sama semesternya beda. Supaya fokus masing-masing, world religions. Agama-agama di dunia. Kami menyelidiki. Agama A, agama B, percayanya apa? Sampai ke akar imannya. Lalu tahun berikutnya kita belajar tentang yang namanya cults. Cults itu kalau bahasa Indonesianya bidat-bidat Kristen. Saya pelajari. Saya itu sampai riset karena tugas sekolah. Saya pergi ke berbagai macam tempat-tempat ibadah mereka. Wow. Teman saya itu ikut. Dia tahu itu apa. Kena juga. Karena kalau nuraninya sudah salah, gampang syarat terima sesuatu yang sesat. Jangan main-main dengan kepahitan. Sekarang merokok bukan merokok, misalnya gula darah. Kayaknya cuman kencing manis, tapi ujungnya komplikasinya banyak. Jangan kira kepahitan itu berakhir di kepahitan. Zaman sekarang tuh hawanya gak enak. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh radikal sama Tuhan, memutuskan dalam ketaatan itu gak setengah-setengah. Saya prediksi, you pasti tahan. Pasti gak bisa tahan sampai pada akhirnya. Imanmu itu ada yang sengaja mau gugurkan. Di meja setan namamu sudah tertulis, saya gak takut-takut, termasuk nama saya. Justru waktu saya ada di Kanada, mereka tuh tahu itu rumah, isinya orang Kristen semua. Dan di dalamnya ada anak muda yang sekolah teologi ya. Saya debat juniornya kalah, besok seniornya datang, coba bayangkan. Saya lihat tuh fan mereka itu diparkir di depan rumahku, lalu cabut nanti, tidak hinggap ke rumah yang lainnya. Memang mereka maunya adalah umat pilihan. Kalau saya aja enggak kebal, Anda enggak akan kebal. Makanya saya menghamba pada Tuhan. Karena saya tahu ini bukan perang doktrin atau perang teori, ini perang spirit. Karena Alkitab berkata, penyesatan bla bla bla, roh antikristus ada. Coba lihat kata spirit of antichrist. Ada mungkin berkata, aku jalan sama Tuhan kok. Oh, muka dengan muka kami ketemu. Jatuh. Karena dia merasa hebat. Jangan kau kira Anda punya pengalaman hebat. Tidakkah Anda lihat bahwa hari-hari ini pendeta hamba Tuhan pun meninggalkan imannya? Saya ngomong gini kayak pesimis ya, bukan. Justru supaya Anda hidup berjaga dan waspada. Firman-Mu, gak tahu lagu itu ya apa.
Nanti aja tunggu Sari. Tunggu Kak Sari yang nyanyi. Firman-Mu hidup dalam firman saudaraku. Amin Bapak Ibu.